Insyaallah kita akan sebentar lagi memulai kajian Ahad malam ini. Assalamualaikum Ustaz Abdurrahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz sudah bergabung di Al-Irsyad. Terima kasih. Sama-sama Pak. Pak Ustaz Khalid ya? Betul. Saya kebetulan Ketua PC Al-Irsyad Bandung, Ustaz Abdurrahman. Aduh, ya. Senang nih. Saya sampaikan terima kasih nih sudah berkenan. Yang kedua kali saya ngisi di Al-Irsyad ya. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir Ustaz. Ini amin, yang pertama. Insyaallah, insyaallah. Insyaallah kita akan segera memulai kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah atas kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala di malam Senin dalam kajian Ahad malam ini kita semua dapat ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti kegiatan kajian ini. Insyaallah ini sudah menjadi bagian takdir yang tidak terpisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini bertepatan dengan 10 Rajab 1442 Hijriah. Kita melaksanakan kajian Ahad malam ini. Dan insyaallah di tengah-tengah kita telah berada Ustadz Abdurrahman Wahid LCMA yang akan memberikan banyak ilmu kaitan dengan materi yang akan kita sampaikan hari ini, keutamaan bulan Rajab dari sisi pandangan fikih ibadah. Agar lebih berkah kegiatan ini, mari kita sama-sama buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, agar lebih khidmat, kita membacakan salah satu surah dari surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, sadaqallah, Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita akan mengenal dari profil Ustadz Abdurrahman Wahid LCMA ini. Tentunya bagi kami, terutama di SD, Ustadz Abdurrahman Wahid ini sudah beberapa kali mengisi kajian di orang tua siswa. Alhamdulillah. Jazakumullah, di kesempatan hari ini, malam ini, bisa bersilaturahim dalam kajian Ahad malam yang diselenggarakan oleh PC Al-Irsyad Kota Bandung. Mudah-mudahan akan banyak manfaat dan hikmah yang akan kita dapatkan dari ilmu yang disampaikan beliau. Tentunya saya sampaikan nama beliau lengkapnya Abdurrahman Wahid. Lebih mengenal mungkin bisa bergabung atau join nanti ke IG-nya @Ustadz_Wahid atau kajian Ustadz Wahid. FB-nya Abdurrahman Wahid, YouTube Ustadz Wahid.
Tempat tanggal lahir beliau Bandung 15 Maret 1981. Alamat beliau Jalan Haji Ibrahim Aji nomor 346 RT 4 RW 6 Kelurahan Binong Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung Jawa Barat. Menikah, memiliki dua putri mohon maaf ya, dan satu putra. Kalau dilihat dari latar belakang luar biasa, beliau dari terakhir di SMA-nya Husnul Khotimah MA di Livia, langsung masuk ke Islamic University Madinah atau S1-nya jurusan syariah. S2-nya beliau di King Saud University Riyadh. Insya Allah ya. Insya Allah banyak pengalaman yang beliau jalani dan amanah-amanah yang beliau sekarang pegang, diantaranya sebagai pendiri Yayasan Bina Insan Santika, pengurus IKADI, Ikatan Dai. Ini rambut putih. Ya. Panda. Abang pernah. Ma'had Al-Quran dan Dirasah Al-Islamiyah Bandung, tentunya dengan Ustadz Saiful Islam Al-Mubarak ya, termasuk banyak profil yang mungkin tidak bisa disebutkan di kesempatan kali ini. Agar efektif waktu, jemaah sekalian, mari kita sama-sama bergabung dengan Ustadz Abdurrahman Wahid. Alhamdulillah sudah bergabung Ustadz. Gimana, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan kita akan langsung saja pada kajian yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan kita optimalkan sampai jam 21. Di dalamnya sudah ada tanya jawab insyaallah. Langsung saja Ustadz, kami persilahkan kesempatan kepada antum. Persilahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin wal hadirat mungkin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul ya, walaupun melalui media online seperti ini, dan ini tentu patut kita syukuri bersama-sama kaitan dengan kenikmatan seperti ini yang tentu di masa-masa pandemi seperti ini satu hal yang yang sangat penting buat kita semuanya, kaitan dengan kehadiran kita di acara-acara seperti ini. Nah, Bapak hormat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekali lagi saya jazakumullah khair katsiran atas undangannya. Dan mungkin kalau untuk di PC ini saya kali kedua ya mengisi. Dulu ingat waktu itu ketika mengisi kaitan dengan Tarhib Ramadan, ya, saya dulu pernah ngisi juga. Dan ini mungkin yang kedua kaitan dengan kajian kita di malam hari ini. Insya Allah kita akan membahas tentang satu pembahasan, yaitu tentang fikih ibadah di bulan Rajab ya. Ini kaitan dengan keutamaan bulan Rajab, tapi mungkin diambil dari sisi fikihnya gitu ya. Ini akan kita bahas di hari ini. Saya mohon izin, kayaknya kelihatan sinyal di rumah saya kurang bagus. Sebentar. Saya ganti pakai akun satu lagi. Sebentar. Hilang. Ya. Sebentar. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi alhamdulillah di hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini ya, walaupun sekali lagi melalui media online seperti ini. Dan sekali lagi ini adalah satu hal yang patut kita syukuri bersama-sama kaitan dengan nikmat ini, sehingga kita bisa memanfaatkan media-media seperti ini untuk melakukan kajian-kajian seperti ini.
Tapi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan membahas kali ini adalah tentang kaitan fikih ibadah atau keutamaan bulan Rajab. Tapi mungkin kita melihat keutamaan bulan Rajab ini dari satu sisi, yaitu sisi bagaimana kaitan dengan fikih ibadah. Nah, tapi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya pakai share screen tapi pakai akun satu lagi ya, biar double mungkin. Tapi ini adalah kaitan dengan fikih ibadah di bulan Rajab. Saya kira ini satu hal yang penting untuk kita bersama-sama, bahwa kita semuanya tahu bahwa bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat istimewa. Ya, saya ulangi bahwa bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat istimewa. Dan ini tentu disepakati oleh para ulama kaitan dengan ini, karena memang Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman di dalam Al-Qur'an, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah di ayat ke-36, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan ya, dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ke-12 bulan itu kata Allah Subhanahu wa taala minha arba'atun hurum. Di antara ke-12 bulan itu maka ada 4 bulan yang diharamkan. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa di antara ke-12 bulan ini jadi ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala minha arba'atun hurum. Kata Allah dari dinul qayyim. Itulah agama Allah, itulah ketetapan agama Allah yang lurus. Kata Allah Subhanahu wa taala fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat zalim di keempat bulan tersebut. Nah, ini ayat ini merupakan salah satu dasar bahwa bagaimana kedudukan bulan Rajab di dalam Islam. Sekali lagi, ini adalah di antara keistimewaan bulan Rajab. Ya, Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36. Kaitan dengan bulan ini apa? Kan disebutkan minha arba'atun hurum. Di antaranya di 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Apa saja 4 bulan yang diharamkan tersebut? Maka Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, inna zamana qad istadara. Sesungguhnya waktu itu telah berputar. Jadi apa waktu berputar? Kahayatihi, ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh. Seperti permulaan Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahra. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Ya. Kemudian minha arba'atun hurum. Di antara ke-12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Apa ke-4 bulan tersebut? Salah satu tawaliyah. Ada 3 bulan berturut-turut, yaitu adalah Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah Warajab Syahran di baina Jumat. Kemudian ada 4 bulan, yaitu bulan Jumat Tsaniyah dengan bulan Syawal. Ini tentang keistimewaan bulan ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah di ayat kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian menghalalkan syiar-syiar Allah, juga jangan menghalalkan bulan-bulan yang haram. Artinya ini menunjukkan bahwa keistimewaan 4 bulan yang diharamkan tersebut. Dan ternyata salah satu dari ke-4 bulan tersebut adalah apa yang disebut dengan bulan Rajab. Sehingga ikhwani wa akhwati kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita berbicara tentang 4 bulan ini, adalah salah satunya Rajab. Dan sekarang kita berada di bulan Rajab tersebut. Maka kalau kita lihat dari ayat Al-Qur'an, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka di antara amaliyah, di antara aktivitas yang harus kita lakukan di bulan Rajab ini adalah jangan sampai kita berbuat zalim. Kalau dalam buku-buku memang pendapat yang kedua yaitu adalah dilarang kita melakukan dosa dan kemaksiatan. Ini adalah pendapat yang paling kuat Allahu a'lam. Walaupun sebagian ulama mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum, kata-kata adzulmu itu artinya berperang. Maksudnya adalah di ke-4 bulan tersebut dilarang kita melakukan peperangan. Ini adalah kalau kita berbicara tentang bulan
bulan Rajab ini. Tapi ikhwani wa rahmatullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah kalau kita berbicara tentang bulan Rajab ini seperti ini. Ini keutamaannya. Nah, saya tidak akan membahas tentang keutamaan ini, tapi saya akan membahas bagaimana kaitan dengan ibadah di bulan Rajab ini. Ya. Kalau kita merujuk sementara, sebelum kita melanjutkan tentang bagaimana ibadah yang dilakukan di bulan Rajab, maka kalau kita lihat di sini bahwa syarat diterimanya amal ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah ibadah yang kita lakukan itu harus ada dalilnya atau dalam bahasanya disyariatkan. Kemudian yang kedua adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita beribadah, maka dua syarat ini harus kita penuhi. Pertama adalah ibadah tersebut harus disyariatkan. Kemudian yang kedua, ibadah yang kita lakukan ini adalah harus sesuai dengan harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita berbicara tentang ibadah ini, maka kedua syarat ini mutlak harus kita penuhi. Nah, makanya di dalam konteks bulan Rajab yang sekarang kita sudah berada di tanggal 10 bulan Rajab ini, maka sesungguhnya apa? Ibadah-ibadah apa yang harus dilakukan? Ini kan ada hal-hal yang penting kita sampaikan. Nah, sebenarnya ada 5 poin. Sebenarnya ada 5 ibadah, okay, yang akan kita bahas di hari ini. Yang ini kaitannya dengan bulan Rajab, yang biasanya di kita kaitan dengan bulan ini cukup ramai pembahasannya. Ya. Yang pertama ini adalah kaitan dengan bulan Rajab ini, yang dibahas adalah bagaimana ketika kita berdoa di bulan Rajab ini. Baik ketika kita memasuki bulan Rajab, atau ketika kita berada di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, kita sering membaca doa ini. Kita semuanya sering membaca doa ini, yaitu kan adalah Nabi SAW, kata Anas bin Malik, ya, idza dakhala Rasul itu apabila memasuki bulan Rajab, qala, maka beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Memang ada riwayat lain, ya, kalau di sini wa ballighna, ya. Jadi waballighna, ya, yang pertama adalah diungkapkan dengan kata-kata waballighna, tapi dalam riwayat lain itu disebutkan wabarik lana. Jadi ada 2 riwayat. Ya. Jadi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada juga Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ini adalah kalau kita berbicara tentang doa ini. Baik, sebelum kita membahas tentang bagaimana hukum berdoa dengan doa ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnad. Ya. Nah, kalau kita lihat dari doa ini ada 3 poin penting sebenarnya yang bisa kita ambil pelajaran. Pertama, kita semuanya adalah di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban ini meminta keberkahan, ziyadatul khair. Kita meminta bertambahnya kebaikan. Kemudian yang kedua, pelajaran penting buat kita semuanya adalah bahwa bagaimana kita semuanya harus mempersiapkan diri untuk menyongsong bulan Ramadan. Dan sekarang tadi sudah disampaikan kita sudah tanggal 10, artinya kurang lebih sekitar 51 atau 50 hari lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Maka kita harus mempersiapkan diri. Dulu ketika pertama kali ngisi kajian di PC Al Irsyad, itu kan di kantor ketika itu saya sampaikan kaitan dengan bab ini, maka apa yang harus kita lakukan menjelang bulan Ramadan? Artinya kita harus mempersiapkan diri. Dan yang terakhir adalah, ini merupakan kerinduan kita terhadap Ramadan. Maka ini adalah, kalau kita berbicara tentang doa ini. Jadi belum kita membahas tentang bagaimana hukum doa. Baik, kita lihat di sini. Kalau kita berbicara tentang doa ini, ya, kita berbicara tentang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, hadis ini, kalau kita disebutkan oleh para ulama, merupakan hadisnya hadis dhaif. Hadisnya itu adalah hadis lemah. Kenapa? Karena memang ya ada perawi di dalam hadis ini yang disebutkan para ulama adalah dhaifun ataupun majhulun, bahkan sebagian mengatakan munkarul hadis. Ini adalah kaitan dengan doa. Apa dengan doa ini? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Memang kalau kita membahas tentang hadis ini adalah hadis yang lemah. Cuman pertanyaannya adalah bagaimana hukum berdoa dengan doa tersebut? Karena hadis ini hadis lemah, bagaimana hukumnya kita berdoa dengan dalil dengan hadis ini? Itu satu. Apakah karena hadis ini hadis dhaif,
Maka jika kita berdoa dengan doa ini, apakah kita termasuk orang bid'ah ketika kita membaca hadis ini? Ini adalah dua hal yang harus jadi pertanyaan buat kita semua. Bolehkah bahasa sederhananya kita berdoa dengan hadis dhaif seperti ini? Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang ini, maka kita bahas dulu ya, kaitan dengan zikir. Termasuk juga doa tentu. Zikir itu kan ada yang maksur, ada yang tidak maksur. Oke, yang maksur tidak akan kita bahas. Nah, ini ada yang disebut dengan zikir yang tidak maksur. Zikir yang tidak maksur. Maka kalau kita berbicara tentang zikir yang tidak maksur, itu ada dua poin. Pertama adalah ada yang disebut dengan zikir mutlak. Apa yang dimaksud dengan zikir mutlak? Yang dimaksud dengan zikir mutlak itu adalah bahwa kita membaca zikir dan membaca doa itu tidak terbatas waktu, kapanpun. Bagaimana hukumnya? Ketika kita berdoa dengan doa yang tidak maksud. Atau kita berzikir dengan zikir yang tidak maksud. Tapi memang zikir tersebut tidak melenceng dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Contoh gitu ya. Zikir yang tidak maksur, contoh. Ya kita kan disuruh membaca istighfar. Berapa kali? Kalau setelah sholat kan jelas 3 kali. Tapi kalau di luar setelah sholat, saya mah pengen baca zikir 1000 kali. Kira-kira zikir apa? Istighfar 1000 kali itu kan Rasul hanya disebutkan dalam hadis, Rasul tidak kurang dari 100. Tapi bagaimana kalau ingin mulazam? Saya ingin membaca istighfar dalam sehari 1000 kali. Ini kan berarti zikirnya memang istighfarnya maksur. Tapi dengan jumlah 1000 ini kan bagaimana? Punya targetan. Atau kita berdoa, contohnya, bagi yang belum menikah, ya Allah berikanlah saya jodoh. Atau ya Allah mungkin yang punya anaknya mau bekerja, ini kan ya Allah biar tolong permudah anak saya untuk masuk kerja. Ini kan zikirnya tidak. Nah, bagaimana hukumnya? Jika zikir mutlak tersebut, maka kita boleh berdoa dengan doa tertentu yang diajarkan oleh orang soleh. Yang mutlak ini. Contohnya ada seorang ulama menulis sebuah doa, selama doa itu tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat, maka tidak jadi masalah. Kita berdoa dengan doa tersebut. Ya, contoh gitu ya. Ada yang disebut dengan doa gitu ya, doa robitoh contohnya. Ya kan kita boleh saja kita berdoa dengan doa tersebut. Tidak ada larangan. Selama kita jangan meyakini itu doa dari Nabi. Yang kedua, kita jangan meyakini keutamaan tertentu karena Rasul tidak pernah menyebutkan itu. Tapi doanya selama doanya baik, tidak ada masalah, silakan saja. Tetapi tentu berzikir dengan zikir tertentu. Contohnya apa? Berdoa dengan doa tertentu atau berzikir dengan zikir tertentu boleh. Namun berzikir dan berdoa dengan doa yang maksur tentu lebih utama. Ya tadi ya, ini adalah kaitan dengan bab ini. Jadi yang pertama adalah ini. Jadi zikir yang mutlak. Yang kedua, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, yang kedua adalah ada yang disebut dengan zikir dalam situasi tertentu. Jadi kalau ini adalah mutlak yang pertama tadi, kalau yang kedua ini adalah zikir dalam situasi tertentu. Jadi ada waktu-waktunya. Nah, zikir dalam situasi tertentu ini terbagi dua. Yang pertama adalah terdapat zikir yang maksur dalam situasi yang sama. Kalau kita berbicara tentang ini. Nah, zikir yang tidak maksur dalam situasi tertentu, kalau tadi yang mutlak jelas boleh. Ini adalah ketika zikir tersebut tidak maksur, tapi dalam situasi tertentu. Maka ada dua kondisi. Pertama, adalah terdapat zikir yang maksur dalam situasi yang sama. Jadi, ada zikir yang maksur dalam situasi yang sama tersebut. Nah, jika membaca zikir itu hukumnya wajib di kesempatan tersebut, maka tidak diganti. Contoh, lafaz azan. Ini kan zikir. Waktunya jelas sudah ditentukan ketika masuk waktu sholat. Boleh gak kita merubah lafaz azan? Contohnya Allahu Akbar. Maknanya Allah Maha. Zikir tersebut, satu tidak maksur. Yang kedua, pelafadzan dalam kalimat azan sudah ditentukan dan hukumnya wajib. Atau takbiratul ihram maksudnya Allahu Akbar, maka tidak boleh kita ganti dengan Allahu Akbar. Membaca tasyahud, kemudian membaca Fatihah, itu kan sudah ditentukan sehingga tidak boleh diganti dalam konteks ini dengan zikir yang tidak maksur tersebut.
Nah, kalau hukumnya sunnah, maka boleh diganti. Tetapi membaca zikir dan doa dengan yang maksur itu lebih utama. Contoh, ketika sedang tawaf. Zikir sedang tawaf itu kan memang dianjurkan berzikir. Tapi boleh nggak baca zikir apa saja? Boleh. Termasuk mungkin ketika ada jemaah dari Indonesia khususnya. Ada negara lain juga ada. Dan ketika umroh, kadang umroh atau haji, kan suka dikasih tuh buku doa. Putaran 1 bacaannya ini, putaran 2 bacaannya ini. Boleh nggak baca doa itu? Boleh, silakan. Tapi jangan sampai meyakini itu putaran pertama harus zikir ini, sehingga kalau tidak jadi batal, itu kan jadi tidak boleh. Tapi kalau membaca zikir tersebut, maka boleh-boleh saja, selama tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama tidak melanggar syariat Islam. Jika tidak terdapat zikir yang maksur dalam situasi yang sama, maka dibolehkan kita berzikir dan berdoa dengan doa yang tidak maksur tersebut. Kenapa? Karena yang pertama adalah keumuman perintah berzikir. Dengan syarat tidak menganggap adanya fadilah dalam zikir tersebut. Ini yang penting. Jadi zikir yang tidak maksur ini jangan menganggap ada fadilah. Ya. Ketika Idul Fitri, ya, ketika ada ucapan Idul Fitri, kadang kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini mohon maaf kurang kaf. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian Aidun Mubarak atau ahyakumullah li amsali dan lain sebagainya. Ini kan zikir kan sebenarnya, ucapan doa, ya. Idun Mubarak, semoga hari raya Id yang penuh dengan keberkahan. Ini kan menunjukkan bahwa ada zikir-zikir tersebut. Makanya kembali tadi kepada zikir yang barusan kita bahas, yaitu tentang zikir ataupun berdoa di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dengan doa tadi. Maka kalau kita merujuk kaitan dengan ini, maka kali ini babnya doa, berarti boleh-boleh saja. Pertama adalah karena waktunya juga adalah bisa jadi mutlak. Kalaupun seandainya muqayyad, yaitu adalah terikat dengan waktu, tapi tidak ada zikir yang wajib kita baca di waktu tersebut. Maka ketika ditanyakan di dalam sebuah situs, yaitu ada sebuah situs di sini, di situs ini disampaikan kaitan dengan bab ini, ya, di fatwa.islamweb.net, ya. Ini di dalam fatwa.islam.net, ya. Ini kalau kita berbicara tentang ini, maka di dalam fatwa, ya, .islamweb.net ini disampaikan kaitan dengan bagaimana hukumnya kita membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Boleh nggak kita membaca doa ini? Maka jawabannya adalah falil muslim an yad'u bid-du'a'il madhkur. Maka hendaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang disebutkan tersebut. Artinya boleh seorang muslim berdoa dengan doa yang disebutkan tersebut. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Bahwa min jumlatid du'a al-masyru', maka itu termasuk doa yang disyariatkan. Karena diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab, adalah Rasul kalau sudah memasuki bulan Rajab, maka apa kata Malik qala berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka di sini ada ungkapan falil muslim an yad'u, maka seorang muslim boleh berdoa dengan doa tersebut. Allah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa pentingnya, betapa penting kita berdoa kaitan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah doa tersebut memang secara redaksi hadisnya adalah lemah, tapi para ulama kita mengatakan boleh saja kita berdoa dengan doa tersebut, ya. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Jadi kita dibolehkan selama ya, kita pun jangan sampai menganggap bahwa doa ini, barang siapa baca doa ini maka keutamanya 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena memang ini adalah termasuk waktu yang istimewa, karena bulan Rajab adalah tadi disampaikan yaitu bulan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk Ashhurul Hurum, bulan yang diharapkan. Itu yang pertama. Baik, yang kedua,
ini mungkin yang agak-agak ramai kaitan dengan bab ini. Kan dulu hadisnya, kemudian nanti bagaimana komentar para ulama. Qila ya Rasulullah, lima summiya Rajab? Ya Rasulullah, kenapa dinamakan bulan Rajab? Li'annahu yutarajjabu fihi khairun katsirun li Sya'ban wa Ramadan. Karena diagungkan dan di dalamnya ada banyak kebaikan seperti bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Ini hadis yang pertama. Ini hadis-hadis tentang Rajab. Kemudian Rasul bersabda, "Inna fil jannati nahran." Sesungguhnya di dalam surga itu ada sungai. Yuqalu lahu Rajab. Maka dinamakan sungai tersebut adalah sungai Rajab. Man shoma min Rajab yauman wahidan saqahullahu min dzalikan nahar. Barang siapa ini adalah kalau kita berbicara tentang saum Rajab ini. Apa kaitan dengan bulan Rajab ini? Hadis lainnya. Ini ramai kemarin di awal bulan Rajab di broadcast. Man shoma tahun. Wa man shoma minhu sab'ata ayyam ughliqat anhu abwabu jahannam. Siapa yang saum 7 hari, maka baginya akan ditutup pintu-pintu jahanam. Wa man shoma minhu 15 yauman. Siapa yang puasa 15 hari, baddalat sayyi'atuhu hasanat. Maka kesalahannya baddalat sayyi'atuhu hasanat. Maka kesalahannya itu akan diganti menjadi pahala. Wa nada munadin minas sama. Kemudian ada yang berteriak dari langit. Qad ghafara laka asta'nafal amal. Maka dosa-dosamu telah diampuni dan amal soleh dimulai. Ini adalah kaitan dengan hadis-hadis. Dan masih banyak hadis-hadis lain yang berbicara tentang ini, ya, tentang keutamaan Rajab. Ini tentang keutamaan Rajab. Di antaranya ada 5 waktu mustajab untuk berdoa. Salah satunya adalah berdoa di awal bulan Rajab dan seterusnya. Jadi ini adalah hadis-hadis tentang bulan Rajab. Cuman bagaimana komentar para ulama tentang hadis-hadis ini? Termasuk adalah kita akan bahas setelah tadi doa, yang kedua adalah kita akan bahas kaitan dengan saum Rajab tersebut. Maka yang pertama adalah, ya, kalau kita berbicara tentang ini, ya, berbicara tentang apa saum Rajab ini, ya, kalau kita berbicara tentang saum bulan Rajab ini, maka ada satu hal penting yang perlu kita bahas bersama-sama. Ya. Ada satu hal penting yang perlu kita bahas bersama-sama kaitan dengan saum Rajab ini. Nah, kalau kita lihat hadis-hadis ini, maka ya, qala Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar katakan, ya. Sayyid Sabiq mengutip ungkapan Ibnu Hajar ini di dalam kitabnya, di dalam kitab beliau yaitu Fiqhus Sunnah. Kemudian juga disebutkan di dalam kitab Tabyinul Ajab bi ma warada fi fadli Rajab Ibnu Hajar. Maka disebutkan bahwa kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika beliau menyebutkan tadi tentang hadis-hadis tadi, maka apa ungkapan beliau? Lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyan. Kata beliau tidak ada keutamaan tidak ada dalil khusus keutamaan bulan Rajab. Juga tidak ada keutamaan tentang saum bulan Rajab dan saum khusus di bulan tersebut. Wala fi qiyami lailatin qiyamul lail secara khusus di malam bulan Rajab tersebut. Di sini kata beliau yang digarisbawahi, ya, bahwa di sini adalah kata beliau apa yang tidak ada tersebut hadisun sahihun yasluhu lil hujjah. Hadis yang sahih yang bisa dijadikan hujjah. Ini kata siapa? Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, beliau mengatakan seperti ini. Wa qad sabaqani ila al-jazmi bidzalika al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafiz. Sebagaimana juga telah disampaikan oleh Al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidh. Rawaina anhu bi isnadin sahih, wa kadzalika rawaina an ghairihi. Ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi adalah hadis-hadis yang barusan disampaikan. Maka itu hadisnya adalah hadis-hadis lemah. Sehingga ketika kita berbicara tentang hadis ini adalah hadis-hadis lemah, maka kita harus menyampaikan bahwa keutamaan saum Rajab, keutamaan ibadah di bulan Rajab memang tidak ada dalil yang sahih yang bisa dijadikan landasan. Nah, ini adalah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian qala Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan, kullu hadisin fi dzikri shaumi Rajab wa sholati ba'dil layali fihi. Setiap hadis yang berbicara tentang keutamaan saum bulan Rajab dan keutamaan sholat di malam-malam tertentu di bulan Rajab,
wa huwa kadzibun muftara, maka hadisnya adalah termasuk hadis yang bohong. Makanya sebagian mengatakan bahwa hadis yang berbicara tentang keutamaan bulan Rajab, baik itu saumnya, kemudian amal-amal ibadah lain, maka sebagian ulama mengatakan hadisnya adalah, kalau enggak hadisnya dhaif, maka hadisnya adalah hadis maudhu. Itu adalah kaitan dengan bab ini. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita berbicara tentang saum bulan Rajab adalah seperti ini. Tapi saya akan bahas kaitan dengan bab ini. Sekarang apakah pertanyaannya? Bagaimana kalau seandainya kita saum di bulan Rajab ini? Apakah lantas dengan hadis tadi yang disampaikan oleh para ulama hadisnya hadis lemah? Berarti kalau begitu saum di bulan Rajab jadi bid'ah. Nah, ini kan perlu dikelirkan dulu kaitan dengan bab ini. Maka apa hukumnya saum di bulan Rajab? Maka puasa di bulan Rajab itu ada dua. Satu adalah puasa di bulan Rajab. Maksudnya adalah puasa di bulan Rajab ini maksudnya adalah puasa di bagian-bagian hari bulan Rajab. Contohnya puasa Senin Kemis, puasa Daud, dan lain sebagainya. Bagaimana hukumnya? Maka puasa di bulan Rajab tadi puasa di sebagian hari di bulan Rajab itu dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Karena tiga. Satu, keumuman hadis tentang saum di bulan haram. Yang kedua, karena hadis umum yaitu kaitan dengan saum Senin Kemis, saum 3 hari setiap bulan, dan puasa Daud. Ini menunjukkan tentang ini. Kemudian yang ketiga adalah tentang saum di bulan Rajab secara khusus. Nanti kita sebutkan hadis. Yang pertama, kita lihat. Ini adalah kaitan dengan saum secara umum di bulan di bulan haram. Di bulan haram tadi ada 4. 1 bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Nah, ada sebuah hadis. Hadisnya memang menarik kaitan dengan hadis ini. Ya, hadis dari Mujibah Al-Bakhili dari an abiha, an ammiha, annahu ata Rasulullah summan talaqa fa'atahu ba'da sana. Jadi kisah ini adalah kaitan dengan dari Mujibah Al-Bakhili, dari bapaknya atau dari pamannya. Bahwasanya bapaknya datang menemui Rasulullah SAW, kemudian pulang. Kemudian setelah 1 tahun bapak tersebut datang dengan perubahan fisik yang berubah seperti sebelumnya. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, engkau masih kenal saya enggak? Kata Rasulullah, siapa engkau? Kemudian beliau cerita, saya Al-Bakhili, yang datang menemui engkau 1 tahun yang lalu. Kata Rasulullah, kok kenapa badanmu jadi berubah sekarang? Penampilanmu dulu bagus, tapi kenapa kok penampilan kamu sekarang jadi seperti ini? Apa jawab Al-Bakhili? Kata beliau, saya tidak makan kecuali malam hari sejak saya bertemu dengan engkau. Artinya sepanjang tahun beliau adalah saum. Rasul mengatakan, kenapa kamu menyusahkan dirimu sendiri? Kenapa kamu mengadab dirimu sendiri? Maka kata Rasulullah, puasalah di bulan Ramadan dan 1 hari setiap bulan. Cukup 1 hari setiap bulan minimal. Kemudian kata sahabat tersebut, ya Rasul, 1 hari mah gampang buat saya. Bisa ditambah gak? Boleh deh 2 hari, kata Rasul. Puasa kalau begitu 2 hari. Ya Rasul, tambah lagi dong. Maka kata Rasulullah, 3 hari. Kemudian ya Rasul, saya masih mampu untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut. Nah, di sini yang digaris merah. Sum hurumi watruk. Sum minal hurumi watruk. Sum minal hurumi watruk. Ini adalah kaitan dengan hadis ini. Rasulullah, maka puasalah kamu di bulan haram, kemudian tinggalkan. Puasalah kamu di bulan haram, kemudian tinggalkan. Diulang-ulang. Oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Ini kan berarti menunjukkan bahwa dibolehkan kita berpuasa. Di bulan apa? Di bulan haram. Termasuk juga adalah bulan haram tersebut adalah bulan Rajab. Kemudian yang kedua, hadis umum tentang saum di bulan haram. Disebutkan bahwa afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan haram. Yang namanya bulan haram itu adalah termasuk di sini salah satunya adalah bulan Rajab. Jadi termasuk adalah bulan Rajab. Ini adalah kalau kita berbicara tentang saum bulan haram itu adalah salah satunya adalah bulan Rajab. Sehingga ikhwan wa akhwat kaum muslimin rahiman rahimakumullah, berarti kita dianjurkan untuk menjalankan ibadah saum ini. Ya. Kemudian juga tentang saum di bulan Rajab secara umum. Disebutkan dalam hadis Muslim, anna Utsman bin Hakim Al-Ansari qalat, sa'atu Sa'id bin Zubair. Saya pernah bertanya kepada Sa'id bin Zubair, an shaumi Rajab wa nahnu yauma idzin fi Rajab, tentang puasa di bulan Rajab. Ya. Dan ketika itu kami sedang berada di bulan Rajab. Faqala sami'tu Ibnu Abbas.
saya pernah mendengar Ibnu Abbas yaqulu, beliau berkata, karena Rasulullah SAW yasumu hatta naqula la yuftir. Dahulu Rasulullah SAW puasa sampai kami berkata tidak meninggalkan puasa tersebut. Wa yuftiru, dan beliau pun berbuka, artinya tidak berpuasa. Hatta naqula yasum, sampai kami berkata beliau tidak akan berpuasa. Ini adalah tentang tentang puasa di bulan Rajab. Artinya Rasul pernah berpuasa, tapi pernah juga Rasul tidak berpuasa di bulan Rajab ini. Maka ini menunjukkan bahwa kalau kita berbicara tentang puasa di bulan Rajab tersebut, yaitu sebagian hari-hari di bulan Rajab, maka itu dibolehkan oleh para ulama. Kenapa dibolehkan? Karena memang itu adalah hari-hari yang istimewa tersebut. Rasul pun pernah melakukan itu, karena keumuman juga hadis saum di bulan haram, termasuk juga adalah keumuman saum di bulan-bulan lain, yaitu di bulan-bulan lain, tadi Senin Kemis, kemudian juga Ayyamul Bid dan lain sebagainya. Makanya kata Imam Nawawi, walam yasbut bi shaumi Rajab nahyun wala nadbun li'ainihi. Tidak ada dalil yang sahih ya tentang larangan berpuasa pada bulan Rajab, dan tidak juga sahih. Walakin, ya maksudnya apa? Untuk menghususkan puasa pada bulan Rajab. Tidak ada dalil ya yang memerintahkan, dan juga tidak ada dalil yang melarang. Walakin aslas shaumi mandubun ilaihi. Tetapi kata beliau, pada dasarnya berpuasa itu memang disunnahkan. Sebagaimana diungkapkan dalam Sunan Abu Daud, nadaba ila shaumi minal ashhuril hurum wa Rajab ahadaha. Jadi dalam hadis riwayat Imam Abu Daud kan disebutkan tadi hadisnya bahwa Rasul menganjurkan ya kita berpuasa di bulan-bulan haram, dan bulan Rajab adalah merupakan salah satunya. Ini diungkapkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah kaitan dengan hadis ini. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan hadis tentang ini dari Mujibah Al-Bakhili yang tadi disampaikan. Ini adalah Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan tentang ini. Sehingga yang pertama adalah saum di bulan Rajab. Memang tadi dalil-dalilnya adalah lemah tentang keutamaan saum di bulan Rajab, sholat di bulan Rajab dan sebagainya. Tapi saum di bulan Rajab di bagian hari bulan Rajab, maka itu adalah mustahabun, dianjurkan. Yang jadi perbedaan adalah di sini puasa penuh di bulan Rajab. Bagaimana hukumnya? Jika kita menjalankan ibadah puasa full di bulan Rajab dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau tanggal 29. Sebagian ulama mengatakan itu tidak disunnahkan. Kenapa tidak disunnahkan? Karena dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ma shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan ghaira Ramadan. Saya tidak pernah Rasul tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Sehingga dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan bahwa tidak boleh kita menjalankan ibadah saum Rajab full 1 bulan penuh. Kemudian yang kedua, sebagian mengatakan makruh saja full 1 bulan di bulan Rajab. Kenapa? Pertama adalah kalau tidak saum 1 hari saja di bulan Rajab, maka saum Rajab tidak makruh. Sebagaimana tadi ungkapan yang pertama. Yang kedua adalah seandainya tidak berat. Kalau berat berarti itu jadi makruh. Tidak sampai haram. Makanya Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Majmu' ketika mengatakan sum minal hurumi watruk. Tadi hadis yang tadi ya dari Mujibah Al-Bakhili. Saumlah di bulan haram kemudian tinggalkan. Innama amruhu bitarki. Sesungguhnya perintah Rasul untuk meninggalkan. Li'annahu kana yashukku alaihi ikstarus saum. Karena itu akan menyulitkan dia memperbanyak ibadah saum. Kama dzakarahu fi awalil hadis, sebagaimana disebutkan di awal hadis. Siapa? Tadi Mujibah Al-Bakhili. Al-Bakhili tersebut ketika dia puasa karena sampai kurus, badannya tidak terurus dan lain sebagainya. Ini kan berarti menunjukkan bahwa kata Rasul, puasalah di bulan haram dan tinggal. Ini kan berarti di situ ada satu hal yang membuat dia berat untuk menjalankan ibadah saum. Sehingga wajar ketika berbicara tentang ini, maka dimakruhkan. Fa amma man lam yashukku alaihi fasawmu jami'uha fadilah. Adapun bagi orang yang tidak merasa keberatan untuk menjalankan ibadah saum, maka itu merupakan satu keistimewaan. Sehingga kata disebutkan ketika berbicara tentang ini, ya, ketika berbicara tentang saum Rajab ini, ya, memang kalau kita berbicara tentang saum Rajab ini berarti memang tadi tidak ada keutamaan hadis berbicara tentang saum Rajab tersebut. Tapi kalau kita lihat di sini, Dr. Abdullah Al-Fatih hafizahullah, beliau ketika mengomentari tentang pendapat-pendapat para ulama, setelah menyebutkan pendapat-pendapat para ulama, maka kata beliau, wa fi hadhil mas'alati khilafun fiqhiyah. Dalam masalah ini saum Rajab full 1 bulan, ini merupakan khilaf fiqhi. Maka yang harus kita lakukan bagi seorang muslim adalah ketika terjadi perbedaan fikih seperti ini, maka jangan sampai perbedaan ini yurithu ilal khusumati wal baghdha, sampai kita saling benci,
sampai kita saling terjadi permusuhan, sampai kita terjadi asyiqaq wal furqah, terjadi perpecahan gara-gara ini. Tapi bagi orang yang mau melaksanakan mangga, silahkan. Karena dia mengambil hadis tersebut, mengungkapkan bahwa sum minal hurumi watruk. Ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Tapi jika mengatakan, oh ini tidak boleh, maka hadis tersebut tidak full. Bulan Sudah dimatiin udah tahu. boleh. Ya, kita mengambil pendapat. Jadi kesimpulannya adalah, silahkan kalau ibadah saum di bulan Rajab. Karena ini adalah hari-hari tersebut adalah termasuk Asyurul Hurum, sebagaimana Nabi tadi menyebutkan di dalam hadis Mujibah al-Bakhili, sum minal hurumi watruk. Ini adalah poin yang kedua, kaitan dengan ibadah di bulan Rajab tersebut. Nah, terus bagaimana kaitan dengan ada larangan berpuasa di bulan Rajab? Sebagaimana diungkapkan oleh Abdullah bin Abbas, ya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Abbas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an siyami Rajab. Rasul pernah melarang tentang saum bulan Rajab. Fahuwa hadisun dhaifun, maka itu adalah hadis lemah. Qala Ibnu Taimiyah fil Fatawa al-Kubra. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata di dalam kitab Fatawa al-Kubra, kata beliau, wa qad rawa Ibnu Majah fi sunanihi an Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an shaumi Rajab. Apa disebutkan kata Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dari Abdullah bin Abbas bahwa Nabi SAW melarang saum di bulan Rajab. Wa fi isnadihi nadhar. Kata beliau, tapi kaitan dengan sanadnya ada catatan. Nah, ini menunjukkan bahwa ini kata beliau. Wa fi isnadihi nadhar. Maka dalam sanadnya itu ada catatan. Nah, ini menunjukkan bahwa larangan tentang berpuasa di bulan Rajab itu termasuk hadis lemah. Makanya kata Imam Nawawi tadi disampaikan, tidak ada hadis melarang, juga tidak ada hadis yang menganjurkan, dan itu hadis-hadis sahih ketika berbicara tentang saum Rajab ini. Tetapi saum di bulan Rajab itu termasuk keumuman saum di bulan-bulan lain, dan itu dianjurkan tetap kita menjalankan ibadah saum tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini adalah sudah lewat sebenarnya tahun ini. Lewatnya adalah kemarin malam Jumat. Itu tentang apa yang disebut dengan sholat raghaib. Ya. Sholat raghaib ini adalah sholat di malam Jumat pertama di bulan Rajab, kemudian hari Kamisnya adalah saum, kemudian sholat 12 rakaat, setelah baca Fatihah membaca Al-Qadar 3 kali, dan Al-Ikhlas 12 kali. Dalam sujud membaca 70 kali, kemudian duduk di antara dua sujud juga membaca 70 kali, Rabbighfir warham wa tazawwaj amma ta'lam, innaka antal azizul a'dham, baca 70 kali. Kemudian sujud yang kedua, setelah duduk di antara dua sujud, maka subuhun kudus rabbul malaikati waruh, baca 70 kali. Kemudian berdiri, lakukan seperti rakaat pertama, kemudian kedua, kemudian tahiyat, setelah itu maka salam, dan setelah salam membaca sholawat 70 kali. Ini disebut dengan sholat raghaib. Bagaimana pandangan para ulama tentang sholat raghaib ini? Maka kalau kita lihat, ada hadis yang berbicara tentang ini. Tetapi hadis tersebut adalah disebutkan bahwa hadis ini termasuk hadisun maudhu'un. Ya. Waradat sifat fi hadisin maudhu'in. Dalam sebuah hadis maudhu' dari Anas bin Malik dari Nabi SAW. Ini tentang tata cara sholatnya tersebut. Nah, kemudian di sini ada ungkapan qala Rasul bersabda, walladzi nafsi biyadihi. Tapi hadis ini adalah hadis palsu. Ini adalah yang disampaikan. Demi Allah, ya. Tidaklah seorang hamba melakukan sholat seperti ini, yaitu sholat yang disebut dengan sholat raghaib, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya, walaupun dosa tersebut sebesar buih di lautan, atau sejumlah pasir, atau seberat gunung-gunung, atau sejumlah dedaunan, dan akan memberikan syafaat kepada 700 dari keluarganya yang sudah dipastikan masuk neraka. Ini adalah ikhwan wa rahmatullah. Kalau kita berbicara tentang hadis ini menunjukkan bahwa hadis tentang ini adalah hadis palsu. Karena hadisnya tentu hadis palsu, maka la yasluhu al-hujjatu fihi. Maka tidak bisa kita berhujjah dengan hadis palsu tersebut. Sehingga kata Imam Nawawi rahimahullah, ketika berbicara tentang sholat ini, apa kata beliau? Maka sholat raghaib ini adalah hiya bid'atun qabihah. Maka itu termasuk bid'ah yang buruk, kemudian munkarah asyadul munkar. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika berbicara tentang hadis ini. Maka ikhwan wa rahmatullah, jadi kalau kita berbicara tentang sholat raghaib ini, memang tidak ada ya disebutkan dalam hadis Nabi SAW kaitan dengan sholat raghaib seperti ini. Ini adalah kalau kita berbicara tentang sholat raghaib ini. Kemudian yang keempat, ya ini juga ungkapan yang dalam kitab I'anut Talibin dan seterusnya. Kemudian yang keempat, nah ini mungkin yang agak bagaimana kaitan dengan perayaan Isra Mi'raj. Nah, kaitan dengan perayaan Isra Mi'raj ini memang pertama yang perlu disampaikan adalah bahwa kalau kita Isra Mi'raj,
apakah Isra Mi'raj ini memang terjadi pada tanggal 27 Rajab? Memang yang masyhur di masyarakat kita terjadi pada tanggal 27 Rajab. Walaupun memang para ulama tidak sepakat apakah tanggal 27 Rajab atau kapan. Memang ada beberapa pandangan para ulama, di antara Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ulama-ulama lain menyebutkan tentang kapan sih sesungguhnya terjadi bulan Rajab ini. Nah, kaitan dengan bagaimana merayakan Isra Mi'raj, ini adalah harus kita kalau kita berbicara tentang merayakan Isra Mi'raj ini, maka perlu kita mengambil legalitasnya dulu, kira-kira apa sih Isra Mi'raj itu. Maksudnya adalah bagaimana perayaan Isra Mi'raj ini, ya. Maka kalau kita berbicara tentang ini, maka yang pertama, jika mempercayai yang pertama ada hal-hal yang penting yang perlu disampaikan. Pertama, kita sebagai orang beriman harus mempercayai terhadap kejadian Isra Mi'raj, terlepas tanggalnya kapan. Yang kedua, mengingkari kejadian Isra Mi'raj itu bisa mengantarkan seorang muslim kepada kemurtadan. Jadi kita wajib mempercayai Isra Mi'raj. Kalau ada seorang muslim yang mengingkari kaitan dengan kejadian Isra Mi'raj, itu bisa mengantarkan dia kepada kekafiran. Kemudian, sebagai umat Islam, hendaklah melakukan sosialisasi tentang Isra Mi'raj kepada masyarakat luas. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Sehingga kalau kita berbicara tentang bagaimana kaitan dengan Isra Mi'raj ini, memang kalau kita lihat ada dua pandangan. Pandangan pertama adalah yang membolehkan. Karena beralasan, ya ini kita hanya untuk mengingat tentang sejarah bagaimana Isra Mi'raj terjadi dan lain sebagainya. Kemudian ya ketika kita melakukan Isra Mi'raj seperti ini, maka sesungguhnya kita mengenang sejarah Nabi SAW, dan ketika mengenang sejarah Nabi SAW, maka sesungguhnya kita ketika perayaan Isra Mi'raj tersebut hanya tadi mengambil idrah pelajaran, dan kita juga mengenang sejarah Nabi SAW kaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj ini. Jika ada orang yang mengatakan wajib merayakan Isra Mi'raj dan sebagainya, kemudian menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan Isra Mi'raj tersebut, maksudnya merayakan Isra Mi'raj tersebut, maka tentu kita pun sepakat itu tidak dibolehkan kaitan dengan ini. Sehingga kalau kita berbicara tentang ini, maka merayakan berarti meramaikan dan juga menghidupkan dan menggairahkan. Perayaan peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh masyarakat muslim dimanapun mereka berada tidak pernah lepas dari pemberian ceramah dan tausiah yang menguraikan secara rinci atau global peristiwa itu, sekaligus pesan-pesan moral dan pesan-pesan rohani di tengah masyarakat. Itu kan sebenarnya. Tapi tadi kalau dianggap itu bagian dari satu keharusan, punya keistimewaan, tentu ini adalah suatu hal yang dilarang. Kita pun paham kaitan dengan bab ini. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang Isra Mi'raj tersebut. Sehingga ini adalah para sekali lagi adalah berbeda pendapat tentang kaitan dengan Isra Mi'raj tersebut. Maka tentu adalah kita semuanya juga dalam ini ya kita saling bertoleransi. Ketika hanya ada kajian dan lain sebagainya dalam konteks perayaan Isra Mi'raj, ya tentu kita pun jangan gampang mengatakan oh berarti dia ahlul bid'ah dan lain sebagainya. Ini adalah kita harus hati-hati. Yang terakhir adalah kaitan dengan bagaimana umroh di bulan Rajab. Ya, memang kalau kita lihat Rasul tidak pernah melakukan umroh di bulan Rajab, tapi beberapa sahabat Nabi melakukan umroh di bulan Rajab, sehingga hukumnya adalah umroh tersebut adalah dianjurkan. Dan itu bukan hanya di bulan Rajab, di bulan-bulan apapun maka umroh sangat dianjurkan. Memang kalau kita lihat dalam sejarah ada beberapa sahabat Nabi yang pernah melakukan umroh di bulan Rajab. Di antaranya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah pernah umroh. Ya, ketika umroh maka beliau taktamir bi akhir Dzulhijjah. Beliau pernah umroh di akhir bulan. Tapi beliau pun pernah umroh dari Madinah di bulan Rajab, dan ketika itu bil miqat ya dari itu, atau sekarang dikenal dengan Bir Ali. Kemudian berikutnya dalam sanad dari Abdurrahman bin Hatib mengatakan ya tamartu ma Umar wa Utsman fi Rajab. Saya pernah umroh bersama Umar dan Utsman di bulan Rajab. Jadi kesimpulan kesempatan kali ini adalah bulan Rajab adalah bulan yang sangat istimewa. Kita tidak bisa mengingkari kaitan dengan bulan ini. Tetapi keistimewaan bulan ini adalah yang harus kita lakukan, tentu memperbanyak ibadah dalam konteks ibadah ya, karena ini bulan istimewa. Maka tidak ada hadis pun tadi tidak ada hadis yang sahih ya yang disebutkan oleh para ulama tentang keutamaan tertentu di bulan Rajab. Baik itu saumnya, baik itu salatnya, bersedekah dan lain sebagainya. Karena ada sebagian orang mengatakan seperti dengan atirah, itu menyembelih hewan di bulan Rajab. Ya kalau menyembelih saja. Mau bersedekah saja. Tapi jangan meyakini sedekah di bulan Rajab contohnya dilipat gandakan dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin kesimpulan yang bisa sampaikan kaitan dengan kaitan dengan bulan Rajab ini. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi itu saja yang sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang sampaikan hari ini. Sekali lagi saya kembalikan ke MC, falyatafaddal masykura.
Masya Allah, jazakumullah khairan kasiran pada Ustadz Abdurrahman Wahid yang sudah menyampaikan materi tentang keutamaan bulan Rajab dilihat dari sisi pandangan fikih ibadah. Sungguh sangat jelas apa materi yang disampaikan tadi dan tentunya yang mesti kita pahami bersama bahwasanya bulan Rajab adalah bulan haram di antara 4 bulan haram yang tentunya sudah termaktub tadi disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 36. Tentunya yang mesti kita pahami bersama menguatkan dari apa yang disampaikan Ustadz, tentunya ketika kita beramal agar ibadah kita diterima tentunya harus disyariatkan atau ada dalilnya. Yang kedua tentunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami mungkin tadi di antara doa yang sering kita dengar di bulan Rajab diperbolehkan asal kita tidak menganggap itu menjadi suatu hal yang utama karena dalam artian itu menjadi doa yang biasa kita lakukan halnya seperti doa-doa yang lain. Tentunya yang mesti di lebih kita pahami kaitan dengan amaliyah di bulan Ramadan, tadi banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang saum ataupun tentang ibadah lain. Tentunya kalau kita cari aman, tadi Ustaz menyampaikan tentunya kita halnya seperti bulan yang khususnya bulan yang 4 Syahrul Haram, kita dianjurkan mungkin bisa digunakan di saum Senin Kamis, ayam Maulid, ataupun jika kita mampu melaksanakan saum Daud. Gitu. Itu mungkin tadi Ustadz ada yang bertanya apakah materi ini bisa di-sharekan untuk kita Share terima. sekarang Ini menjadi satu modal buat kita, pegangan untuk kita dalam beribadah terutama Ustadz. Mungkinkah Ya. di-share Ustadz? Insya Allah saya share materinya sekarang di chat room aja ya. Saya akan share. Mungkin nanti bisa download oleh panitia, nanti mungkin dari panitia mungkin nanti tinggal dari panitia nanti di share ke jamaah yang lain. Maka ini saya kirim di grup di chat room, sudah saya kirim, sudah terkirim ya. Maka bisa di-download. Ini maka Jazakumullah Ustadz. nanti sama panitia di-download, kemudian nanti di-share di grup. Oke. Selanjutnya Ustadz ada pertanyaan dari Robiatul Adawiyah. Bertanya Ustadz, selain amalan puasa di bulan Rajab yang apa mohon maaf. Bertanya selain amalan puasa di bulan Rajab, apa ada amalan lain? Apa juga ada larangan-larangannya Pak Ustadz? Mungkin tadi sudah jelas ya. Pak Ustadz bisa ditanggapi dulu. Jadi di bulan Rajab ini sebenarnya tidak ada amalan khusus, ya, tidak ada amalan khusus, sebagaimana disampaikan oleh para ulama. Tapi di bulan Rajab ini silakan perbanyak amal seperti bulan biasa. Tetapi karena ini bulan istimewa, karena ini bulan termasuk Asyurul Hurum, tentu ya kita beribadah juga akan berbeda ya secara nilai dan sebagainya. Tapi jangan meyakini ibadah ini jadi sekian tahun dan sebagainya. Ini adalah silakan amal ibadah apapun diperbanyak. Sedekah, saum, sholat sunnah dan sebagainya silakan perbanyak. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Dan sebenarnya sesungguhnya ketika kita memperbanyak ibadah di bulan Rajab, kita semuanya adalah makanya tadi saya sampaikan ketika doa Allah mabarik lana fi Rajab wa Sya'ban itu adalah inspirasinya mungkin buat kita semuanya bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyongsong bulan Ramadan. Kemudian ada larangannya, ada tadi disampaikan di dalam Al-Qur'an surat di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 30 dan surat Al-Maidah ayat 2 disebutkan fala tadlimu fihinna anfusakum. Dilarang kalian berbuat zalim di keempat bulan tersebut, termasuk bulan Rajab. Nah, kezaliman ini apa? Kezaliman ini adalah maksiat dan dosa. Apakah di bulan lain boleh? Tentu di bulan lain pun tetap nggak boleh berbuat maksiat. Tetapi berbuat maksiat di keempat bulan ini ada satu keutamaan. Kenapa? Kan ini bulan yang istimewa. Larangannya lebih kuat. Jadi kaitan dengan bab ini. Kezaliman itu apa? Kezaliman itu kan berbuat maksiat dan dosa. Ada 3 sebenarnya kezaliman itu. 1, zalim kepada Allah dengan menyekutukan Allah. Yang kedua, zalim kepada makhluk Allah. Baik itu makhluk hidup atau makhluk yang tidak bernyawa. Makanya kita dilarang membuat kerusakan di muka bumi, dilarang membunuh binatang tanpa alasan tentang alasan yang syar'i. Ketika kita latihan memanah, maka kita tidak boleh kita menjadi sasaran tembak itu adalah untuk latihan memanah, contohnya binatang. Itu kan tidak dibolehkan. Apalagi kepada makhluk manusia, dilarang kita berbuat zalim. Bukan hanya di bulan ini, tapi di bulan ini penekanannya lebih. Yang ketiga adalah zalim kepada diri sendiri, yaitu dengan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian di keempat bulan ini
berlaku zalim. Itu barangkali wallahu a'lam. Ustaz mungkin tadi kaitan dengan berbuat zolim, apakah betul ketika kita berbuat zolim di 4 bulan haram itu akan lebih dilipat gandakan gitu Ustaz, dosanya? Apa betul seperti itu Ustaz? Ya kalau dilihat dari ayat atau hadis sih tidak ada khusus ya kaitan dengan ini. Cuman ketika ada penekanan di ke-4 bulan ini kan ini menunjukkan berarti ini bulan istimewa sehingga sebagian para ulama mengambil kesimpulan maka tidak boleh kita berbuat dosa di ke-4 bulan ini mungkin secara dosanya berbeda dengan berbuat dosa di bulan-bulan biasa. Ya, sebagaimana kita tahu di tanah suci Mekah Al-Mukarramah, maka disebutkan kan di situ di tanah suci Mekah Al-Mukarramah itu kan wa may yurid fihi bi ilhadin nudzikum min adzabin alim. Kan sama gitu. Karena ini tempat istimewa, maka tentu berbuat maksiat di tempat istimewa tentu secara pelanggarannya akan berbeda dengan melakukan pelanggaran di tempat biasa, termasuk di ke-4 bulan ini. Jadi sebagian ulama mengambil kesimpulan dari hadis dari ayat fala tadlimu fihinna anfusakum, maka berarti berbuat dosa di ke-4 bulan ini berarti secara dosanya berbeda gitu ya dibanding di bulan-bulan lain. Itu barangkali wallahu a'lam. Masya Allah. Ini ada pertanyaan satu lagi Ustaz. Pengertian Syahrul Hurum dari Ustaz Khalid, tepatnya terjemahannya sebagai bulan suci. Bulan Syahrul suci, bagaimana dengan sebutan Ramadan sebagai bulan suci? Padahal sebutan Ramadan Syahrul Mubarak. Mungkin pertanyaannya Syahrul Ya, Hurum itu tepat bahasa kita apakah gitu bulan ya. suci? Kalau Ashhurul Hurum itu adalah bulan-bulan yang diharamkan. Kenapa dinamakan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan? Karena memang awalnya dulu di ke-4 bulan ini dilarang berperang. Jadi di ke-4 bulan ini dilarang untuk berperang. Sehingga disebut Ashhurul Hurum, 4 bulan yang diharamkan. Jadi bukan 4 suci, ya makanya Ashhurul Hurum itu adalah asal katanya 4 bulan yang diharamkan. Nah di bahasa kita bulan Ramadan menjadi bulan suci, itu istilah saja sebenarnya gitu ya. Kenapa mungkin disebut bulan suci? Kan akan mensucikan dosa-dosa kita. Ya kalau dalam hadisnya Syahrul Mubarak, bulan penuh keberkahan. Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Ya, itu kan penamaan-penamaan itu sah-sah saja, termasuk bulan suci dan sebagainya. Ya, itu mah enggak lah, itu mah tidak terjadi tidak akan mempengaruhi hakikat ibadah kita dari sisi penamaan tersebut selama penamaan itu tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali ya, wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran, materi hari ini bagi saya pribadi sangat menarik dan menambah wawasan. Insyaallah bagi jemaah pun akan menambah wawasan dan menjadi satu pedoman untuk ke depan. Sedikit mungkin ada satu buku yang menurut saya menjadi referensi Ya. Ibadah-ibadah di bulan tertentu itu. Ada satu buku yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab, judul bukunya adalah Lataiful Ma'arif fi ma limawasimil 'ami minal wadhaif. Lataiful Ma'arif. Itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bisa dicari aja di Google gitu ya. Lataif al-Ma'arif ya, amalan muslim sepanjang tahun. Itu judulnya seperti itu. Lataif al-Ma'arif ya, penulis bukunya adalah Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Sebenarnya judul asli bahasa Arabnya Lataiful Ma'arif fi ma limawasimil 'ami minal wadhaif. Itu judul bahasa Arabnya. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sudah ada terjemahnya, yaitu Lataiful Ma'arif amalan muslim sepanjang tahun. Itu sudah ada dan cukup bagus menurut saya, menjadi referensi kaitan dengan bagaimana di bulan Muharram apa saja yang kita lakukan, di bulan Rajab apa saja yang kita lakukan. Kan di kita mah kalau bulan di bulan Rabiul Awal, kalau di bulan Jumadats Tsani, Jumadil Ula, Jumadats Tsani kan nggak terlalu ya. Dzulqa'dah nggak terlalu. Tapi biasanya kan ada bulan-bulan tertentu yang memang bulan istimewa. Tadi Ashhurul Hurum, bulan yang diharamkan tersebut, kemudian juga bulan Ramadan, mungkin ada hal-hal yang dilarang di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Ini kan disebutkan di dalam buku Lataiful Ma'arif fi ma limawasimil 'ami minal wadhaif. Saya kira bagus buku ini. Kalau yang punya rezeki bisa dibeli, yang bisa Arab tinggal download bahasa Arabnya insyaallah ada. Lataiful Ma'arif fi ma limawasimil 'ami minal wadhaif yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Demikian, wallahu a'lam. Insyaallah luar biasa Ustaz materinya dan tadi oleh-olehnya tadi buku yang amalan muslim sepanjang tahun, mudah-mudahan bisa kita miliki jadi pedoman kehidupan. Ya Ustaz, alhamdulillah acara telah kita lalui bersama. Selanjutnya sebelum ditutup, mohon untuk mempimpin doa agar lebih berkah lagi kegiatan kita.
sebentar Ustaz. Silakan Ustaz untuk ditutup dengan doa. Sudah bisa dibuka Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Ustaz Abdurrahman Wahid bisa langsung membuka untuk kegiatan ini ditutup. Ustaz Abdurrahman Ya, Wahid kenapa? terdengar jelas? Jelas. Gimana? Selanjutnya mangga Ustaz di akhir majelis ini mungkin ditutup dengan doa agar Ya, baik. Ya. Ikhwani wa rahmatullah, kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wat ta'un wal zalazila wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa min sa'iri buldanil muslimin 'ammatan ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal judami wal barasi wal jununi wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal judami wal barasi wal jununi wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal judami wal barasi wal jununi wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa na'udzubika masta'adha bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ustadz Abdurrahman Wahid LCMA yang sudah menyampaikan materinya dan diakhiri dengan doa. Mudah-mudahan doa kita semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada seluruh jamaah yang telah mengikuti kegiatan kajian malam Senin ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Allah panjangkan usia kita sampai kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita akhiri majlis ini dengan sama-sama istighfar. Astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit dulu semuanya. Maka assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan aja Pandan untuk Musami yang akan meninggalkan ruang. Tafadhal.